Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufikur Rahman dari kelas 5A dengan NPM 223510705. Di sini saya akan membuat tugas video tentang React dan komponen di mana materi sebelumnya telah saya tonton. Materi React dan komponen. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah React. React adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan dinamis. Dengan pendekatan berbasis komponen, React memungkinkan pengembang untuk membuat tampilan yang kompleks dari sekumpulan elemen yang dapat digunakan kembali. Apa dan kenapa memakai React? Yang pertama, performanya yang tinggi. React menggunakan Virtual DOM untuk melakukan pembaruan yang efisien pada tampilan, meningkatkan performa aplikasi. Yang kedua, skalabilitas. React dirancang untuk membuat aplikasi berskala besar yang kompleks dengan dukungan untuk komponen yang dapat digunakan kembali. Tiga, produktivitas pengembang. React memfasilitasi pengembangan cepat dengan pola desain dan fitur-fitur yang memudahkan proses pembuatan aplikasi. Dari JavaScript ke React. JavaScript murni, pengembangan aplikasi web tradisional menggunakan JavaScript murni dengan manipulasi DOM secara langsung. Pendekatan komponen. React mengadopsi paradigma pengembangan berbasis komponen, di mana setiap elemen UI dibangun sebagai komponen yang dapat digunakan kembali. Terus ada deklaratif versus imperatif. React menggunakan pendekatan deklaratif, di mana pengembang mendeskripsikan tampilan yang diinginkan, dibanding dengan pendekatan imperatif pada JavaScript murni. Terus, apa yang harus dipelajari sebelum React? Yang pertama, HTML dan CSS. Pemahaman dasar tentang HTML dan CSS sangat penting untuk memahami struktur dan tampilan aplikasi React. Lalu ada JavaScript. Penguasaan JavaScript termasuk konsep-konsep inti seperti variabel, fungsi, dan objek adalah prasyarat utama untuk mempelajari React. Lalu ada pemrograman dasar. Pemrograman dasar ini kemampuan pemrograman dasar seperti logika, struktur kontrol, dan algoritma akan membantu Anda lebih mudah memahami konsep-konsep React. Lalu konsep-konsep utama pada React. Yang satu ada komponen. React dibangun di atas konsep komponen, di mana setiap bagian antarmuka pengguna didefinisikan sebagai komponen yang dapat digunakan kembali. Lalu ada state. State adalah data internal yang dimiliki oleh komponen dan menentukan tampilan serta perilaku komponen tersebut. Lalu yang terakhir ada props. Props adalah data yang dikirimkan dari komponen induk ke komponen anak untuk menyesuaikan tampilan dan perilaku komponen anak. Lanjut ada penjelasan detail tentang komponen. Di sini ada fungsional, lifecycle, dan pola pembuatan komponen. Yang pertama ada fungsional versus class. Yang pertama, komponen dalam React dapat didefinisikan sebagai fungsi, fungsional komponen, atau kelas komponen. Lalu ada lifecycle method. Komponen kelas memiliki lifecycle method yang memungkinkan pengembang untuk menangani berbagai tahapan dalam siklus hidup komponen. Yang ketiga ada pola pembuatan komponen. Komponen dapat dibuat dengan berbagai pola seperti komponen composition, higher order komponen, dan render props. Lalu di sini ada kategori komponen. Dia ada presentational, container, reusable. Lalu kita jelaskan dulu yang presentational. Presentational adalah komponen yang fokus pada tampilan dan representasi visual tanpa logika bisnis yang kompleks. Lalu ada container, komponen yang menangani logika bisnis dan menyediakan data untuk komponen presentational. Lalu ada reusable, komponen yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi, memfasilitasi pengembang yang modular. Lalu di sini ada masalah pop drilling. Apa itu pop drilling? Pop drilling
terjadi ketika data harus diteruskan melalui beberapa lapisan komponen untuk sampai ke komponen yang membutuhkannya. Lalu ada masalah yang timbul. Prop drilling dapat menyebabkan kode yang sulit dibaca, dipelihara, dan dapat menyembunyikan alur data yang sebenarnya. Solusinya yaitu konteks API. React menyediakan konteks API sebagai cara untuk mengelola data global dan menghindari prop drilling. Lalu di sini ada mengatasi prop drilling dengan komponen composition. Yang pertama ada komponen induk. Komponen induk bertanggung jawab untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh komponen anak. Lalu yang kedua ada komposisi komponen. Komponen anak dapat menerima data dari komponen induk melalui props, menghindari prop drilling. Yang ketiga di sini ada alur data jelas. Dengan komposisi komponen, alur data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Lalu ada kontainer komponen. Tanggung jawab. Kontainer komponen bertanggung jawab untuk menangani logika bisnis, seperti pengambilan data dan pengelolaan state. Lalu ada pemisahan concern. Dengan memisahkan kontainer dan presentational komponen, kode menjadi lebih modular dan mudah dirawat. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Kontainer komponen ini dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi, lalu meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas pengembangan. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Madrid.